Assalamualaikum guys. Hari ini kakak boy lagi ada di Gardenia Residence, sebuah kawasan hunian yang cukup nyaman. Dan hari ini kakak mau nemuin beberapa orang. Kita sudah janjian di sini. Nantikan obrolannya seperti apa. Dan yuk kita ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, seperti yang tadi kakak bilang bahwa kakak sekarang lagi ada di Gardenia Residence. Dan di sini kakak mau menemui, ternyata siapa tadi kalau jadi pertanyaan, seorang yang boleh dibuka teh? Oh, Boleh dibuka. Nah, ini seorang gadis cantik yang udah ada semeter nih. Udah. Gadis cantik yang beberapa bulan ke depan dia punya rencana untuk mensahkan mau nikah gitu ya. Iya. Mau nikah. Ira teh rencana Kalau saya sih untuk rencananya itu nggak kayaknya di akhir Februari deh Pak. akhir Februari. Oh, udah dekat ya. Udah dekat Pak. Tapi persiapan udah ya. Nah itu Pak. Lagi jalan. Aduh, Nah, itu, mending bapak biasa dipanggil kakak. Oh iya kakak ya. Biasa dipanggil kakak boy, dan sekarang ini sudah ada di Gardenia. Tapi sebelum ngobrol soal persiapan nikah, ceritain dulu dong, ini soal Gardenia ini ada berapa unit di sini? Oke, di Gardenia ini kita mulai pembangunan unit itu dari awal 2016. 2017 kita sudah mulai pembangunan. Ini sekitar 120 unit. 120 unit ya. 120 unit. Ini kalau dilihat unit-unitnya rada eksklusif gitu, memang segmentasinya buat Kalau buat di Garut kita alhamdulillah Pak, kita udah masuknya ke premium kakak. kelas. 5.000 kalau kakak lawan bapak lagi. Saya salah terus. Kita sih kalau di Garut udah alhamdulillah sih udah masuk ke premium kelas ya, kayak Premium ini kelas. kan udah untuk dari harga jual juga dari fasilitas juga. Kalau di Garut ini fasilitas sih belum ada sih yang Apa itu? seperti ini. Waalaikumsalam. Wih. Oh ini bapak ya? Ini Oh, bapak. ini. Kang Ade. Ikut gabung ya? Boleh. Ade. Biasa ketemu di Albiru, sekarang ketemu di sini. Ini jarang makan Ya, tahu gitu. ini kebetulan Teh Desti kan mau nikah. Tapi saya mau nanya dulu ke Kang Ade. Nah, Kang Ade ada di sini? Jauh saya bebas ketemu di kakak boy dia. Kalau kakak mah memang ya ini. Kebetulan saya juga ngambil duit lah. Oh, Konsumen pertama. Oh, Konsumen pertama ini konsumen pertama. berarti Saya, Pak. pembuka kunci gitu ya. Betul. Mudah-mudahan lah. Amin. Di sini Pak Kang Ade. Ayah dia di ujung kecil. Biarpun kecil tetapi manis. Bantu juga sama Teh Desti. Oke. Bentar ya Kang Ade. lanjut. Ngobrol lah Gardenia. Fasilitasnya apa aja yang ada di sini? Oh, untuk fasilitas kita sendiri kita yang pertama itu masjid, yang masjid umumnya kita sudah Sudah ada hotipnya? Sudah. Oh, hotip belum. Kalau Ini Pak Ade kalau mau. perlu lagi hotip banget ya Oh, kakak. gitu kirain mau Pak Ade. Untuk masjid sudah 100% masjid. Jalan kita semuanya pakai paving block, listrik kita sudah underground. Oh, Listrik sudah jadi mau pasang luar di Nggak luar ada gitu Pak, ya? nggak ada, udah underground. Untuk yang paling utamanya kita punya kolam renang pribadi untuk pemilik. Untuk penghuni di sini ya. Penghuni, iya udah. Tanpa diambil Kang Ade. Kang Ade apa? Terus pernah? Terus pernah ada ya kalau ngerjain mah belum. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa. Terus apa lagi? Untuk lobby, kita mempunyai lobby. Lobby ini barangkali nanti Pak Ade, kakaknya mau ada acara atau apa bisa di sini. Di lobby bisa, di lantai 2-nya kita menyediakan biliar, gym. Oh, tiga ada gym lantai juga ya? ya. Ada. Berarti daripada jauh-jauh orang sini nge-gym keluar bayar, di sini Betul. gratis ya? Di sini paling nanti ke IPL nanti jatuhnya. Jadi Apa itu free. IPL? IPL iuran bulanan. Oh ya, Iuran lingkungan, free betul. aja berarti gitu Iya, ya. free kalau untuk memilih. Berarti warga Garut yang butuh hunian eksklusif silakan datang ke sini. Kalau soal harga nanti bisa call aja di nomor HP yang nanti sama kakak disisipkan di obrolan dan di share. Ada gym dia juga di atas ya. Ada gym. Oke, Teh Resti kan kakak kesini. Kakak kan di MC ya. Maksud kedatangan sini kan mau kemarin kita sempat ada komunikasi. Mungkin Teh Resti butuh apa ya, pencerahan mengenai persiapan pernikahan. Referensi Atau juga ya. referensi gitu. Terus pergi ke mana sih?
Terus sih persiapannya. Kalau untuk persiapan saya sendiri itu kan gini loh, saya kan juga baru ngurusin pertama berkas dulu ya. Oh, ini paling penting ya. Nah itu baru ke berkas gitu. Untuk yang masalah paling yang pertama itu pastinya tempat. Saya masih bingung di tempat. Karena di Garut juga kan memang banyak juga ya Venue, pemilihan tempat-tempat. venue. Iya, saya juga Kenapa nggak di sini aja kan ada? itu Atau Pak. memang ini ada kebutuhan sama Jadi gini Pak, ini kan karena pandemi 5.000? juga ya. Iya Kak gitu. Masa pandemi juga ya. Mungkin dari wajah kan. ya di sekolah nih ya. Soalnya Lanjut. Iya, karena pandemi juga. Kalau di sini sendiri kan saya juga nggak ini lah, nggak apa ya. Saya juga pengen suasana yang baru. Saya setiap hari di sini Kak. Tapi sebetulnya bisa ya. Bisa. Ini bisa nanti di lantai 3 juga lantai ada. tiga. Lantai 3 mau outdoor juga di belakang nanti bisa. Jadi venue masih bingung. Venue masih Rencana bingung. berapa yang diundang? Ini dikarenakan saya juga sih baru akad aja untuk prosesnya. Kenapa akad aja nggak langsung? Ini kan lagi masa pandemi juga. Oh. Tapi saya juga sih belum tahu ya untuk untuk masalah pencerahan betul, juga ya, untuk masalah betul, protokolnya konsultasi seperti dulu. apa gitu. Soalnya saya juga kan ya baru pertama Pak. kadang loh buat karyawan. Baru pertama Pak saya ketemu sama Ya. Baikon. Gini. Jadi tadi balik lagi ke pertanyaan, rencana mau berapa sih yang hadir, Nak? Dengan pertimbangan Covid segala macam gitu. Ya, estimasi sih 50 sampai 70. Adanya kerabat keluarga Enggak sampai inti 100 saja. lebih juga. Nggak sampai. Memang sih, lamun lagi Covid gini kan ada ya, apalagi kalau nggak salah kita sudah ada Pergub nomor 20 apa kalau tahun kemarin Pergub 47 ya, 47 2020. Tapi direvisi karena kita Garut sekarang kan rada naik, direvisi ke Pergub 20. Kalau boleh kakak tahu, ini kan sebetulnya kakak datang ke sini juga bukan ngebantu lah kita sharing ya, mudah-mudahan ada pencerahan. Mudah-mudahan buat teman-teman yang nonton juga ada pencerahan. Dari lagi masa Covid seperti ini, pasti kan ada revisi ekspektasinya. Tadinya pengen di mana. Nah sekarang dengan kondisi seperti ini, kira-kira ekspektasinya seperti apa sih? Apa yang mau diwujudkan itu seperti apa? Apakah nu penting mah halal heula atau kumaha? Kalau yang lebih di ekspektasi itu ya yang pertama sih ya pastinya pengen sesuai dengan keinginannya. Seperti apa tuh keinginan? Ya pengennya sih dari yang lihat yang teman-teman saya mungkin yang sudah menikah ya. Walaupun di masa ini ya, masa sulit lah untuk Iya, menyenangkan. gitu. Kebanyakannya kan mereka ya dari pagi dari pagi itu satu hari itu mereka tuh full acara. Ya, pengen dari pagi itu udah mulai dari akad nikah, terus Sampai resepsi. atau mungkin dari sebelum hari siraman, pengajian seperti itu. Ini mau ada siraman nggak? Kalau siraman sih enggak, tapi kalau pengajian itu enggak. Pengajian, Iya, Allah. kalau siraman enggak kayaknya. Cik, dari tadi kan ada bayangan nanti kalau mau resepsi acaranya mungkin punya bayangan saya mah nggak mau seperti kalau misalkan kira nggak mau seperti yang orang lain, ada agak bedanya, ada nggak? Biar nanti kita bisa ini. Ya kepengennya sih makanya itu saya juga makanya pengen ketemu kakak juga pengen konsultasi. Oh, sak atuh naon nomor diteruskeun Saya juga kan dari ulah ini ya. ulah kau pun teruskeun. Ini sebetulnya gini, kalau bisa ini mewakili pengantin saja. Pengantin satu pengantin. Jadi biasanya kakak yang nanya, sekarang kakak nu ditanya gitu. Ya, dilanjut Kang Ade kemana? Nah, sebetulnya memang kedua-duanya calon itu punya impian yang sama. Ketika hari yang buat mereka istimewa itu berjalan normal seperti impian lah, tapi dengan kondisi apapun itu bisa sebetulnya diwujudkan, walaupun mungkin ya untung-untungnya mungkin tidak melibatkan orang yang banyak. Karena gini, kalau menurut saya ketika misalnya undangan banyak, tidak intimate tadi, orang susah dikontrol. Ketemu sama ini pasamuan, apalagi mungkin ini satu-satunya silaturahmi yang dijadikan satu akhirnya mau fotoan, nah itu under kontrol. Nah di sanalah mungkin kalau untuk WO, fungsi WO untuk mengingatkan di sana. Nah idealnya tadi kan kembali ke impian pengantin, karena gini, pengantin memang suka bingung dari menentukan instrumen dari kaidah bukan penunjang dari satu acara, walaupun mungkin acaranya hanya akad saja, itu kan banyak.
satu MC lah tadi dengan rek naon ge. MC mah pokoknya pasti dibutuhkan gitu. Tapi yang menurut saya tidak hanya MC seperti tadi kan di awal udah pemberkasan dulu. Pemberkasan dulu. Tahap berikutnya apa? Udah pemberkasan yang berikutnya rias lah. Biasa ekspektasi wanita itu biasanya ke domainnya ke rias, dekor, walaupun mungkin di masa pandemi tetap yang mereka yang ada ciri gitu karena ciri. Sekarang mah banyak ketika apalagi kalau non cek peribasan apa instagramable ya, tempat ini disulap misal tuh apalagi kalau saya lihat di sini sangat mendukung buat outdoornya ada, indoornya ada gitu. Cuman karena buat PDC mah nggak aneh, ada biasa sehari-hari tapi kalau dikemasnya secara apik, ditata secara natural, tapi ada unsur weddingnya, nuansa atmosfernya dibikin dibikin satu hal yang berbeda dari kegiatan sehari-hari. Itu mungkin dari sisi venue ya. Nah, bisa mewakili apa yang barusan Ade sampaikan, memang kayak gitu atau ada hal lain kayak gitu? Jadi intinya mah kesimpulannya mah gini, ketika tempat sehari-hari bisa dijadikan sebuah yang berbeda dengan keseharian tadi, itu kan tidak. Soalnya tidak sedikit ya Neng ya teh kakak suka ada gini. Misalkan seseorang ini kerjanya sebagai seorang pekerja tambang, malah dia pengen memindahkan suasana tambangnya itu, miningnya itu ke gedung. Ini misalkan Teh Desti sebagai seorang marketing di Gardenia sini, mungkin juga ada bayangan tuh pengen memindahkan Gardenia ke gedung gitu. Ayo ada pemikiran gitu. Ada gini. Belum sih kayaknya kita. Gini sebetulnya gini. Pernah pegawai pada pemadam kebakaran minta izin ke atasannya untuk menggunakan satu mobil pemadam kebakaran untuk mobilnya. Itu contoh ya. Mobil pemadam kebakaran dia mau mobil pengantin karena dia profesinya sebagai terus tukang sepeda ada. Nanti mungkin ada yang kalau yang ini pasti bakal ada yang jangan sebutkan nama, jangan sebut nama. Nah, ada pembalap sepeda di ujung pelaminannya pengen di sepeda dipasang sepeda yang dia gunakan sebagai pembalap sepeda gitu. Itu sebuah atmosfer yang diangkat. Nah di sini juga karena apa? Tadi kan di awal kan saya dengar Gardenia itu salah satu eksklusif. Terus udah memang kenapa saya tertarik kan tadi juga Kakak Boy nggak nanya saya review tentang kebetulan saya tertariknya kan suka lewat nih. Soalnya punya rumah di sini ya. Iya, karena kalau saya lewat ini ternyata konsep dari awal dari depannya juga udah tertarik ya kan. Kalau komplek yang namanya perumahan di Garut itu udah banyak selatan, barat, timur. Nah ini tergelitik terutama mungkin istri saya kalau saya lagi kelihatannya ini berkonsep loh, karena tujuannya dulu itu pengen punya satu tempat untuk setidaknya istirahat lah ketika setelah aktivitasnya memang masuk lihat situasinya memang cocok mendukung dari atmosfernya dari konsep. Kang Ade, kakak jadi ingat obrolan kita kemarin. Ternyata memang obrolan kita kemarin soal catering produk itu bukan hanya soal produk gitu ya, tapi soal hati. Jadi mungkin soal rumah ini juga unit perumahan kumaha teh gitu ya. Kembali lagi ke laptop biar ini kan kita mau ngobrol soal nikahan, bukan hanya tempat aja. Iya, kalau properti kaitannya dengan tempat nantinya. Ya silakan, banyak orang juga desain di venue teh sehingga menggambarkan sosok dirinya gitu. Buat Teh Desti ada nggak keinginan seperti itu? Kalau saya apa misalnya nih sekarang dibikin dekor konsepnya pengen perumahan pajang rumah satu. Justru buat kakak melamun kakak tukang dekor itu tantangannya. Kumaha carana bikin 3 unit rumah gitu tak. Tapi di gedung gitu ta. Ya tukang dekor yang ada di manapun lah. Bisa nggak nih calon konsumen nih kalau ada yang mau. Kalau ini ya, kalau menurut pengalaman saya ini tidak lepas pada pengalaman ya. Di tempat apapun sepertinya bisa. Apalagi cuman ini faktor chemistry untuk ketertarikan di seninya aja, mungkin nanti tinggal diyakinkan. Karena kalau untuk mendukung, kalau saya misalnya disuruh coba ini tempat ini bisa dibikin konsep wedding, jelas bisa. Parkir ada banyak. Parkir ada, masih jalan alternatif ada untuk kapasitas tertentu ya, 50
dengan untuk mendukung aspek protokoler karena sekarang masa pandemi ini sangat mendukung. Ada outdoornya, ada bisa untuk akad misalnya, untuk ramah tamahnya juga outdoor, outdoor untuk selalu karena outdoor menjaga jarak. nggak terlalu ini ya, physical distancing-nya nggak terlalu ketat kalau outdoor. Apalagi dengan kapasitas cuma 50 itu ini sangat mendukung. Sangat Tapi ini mendukung. kembali lagi ke impiannya tadi. Kalau jadi, punya Kak, impian. maaf nih. Oh jadi kalau misalnya kalau outdoor mah agak ini ya, agak lebih longgar. Jadi gini, protokol prokes kesehatan itu kan sebetulnya tuntutannya hanya ada 4 nih. 1, dia selalu jaga jarak. 2, tidak membuat kerumunan, selalu menggunakan masker ketika di saat-saat yang tidak diperlukan, dan cuci tangan. Nah, masker dan cuci tangan atau hand sanitizer itu mah gampang lah gitu ya. Nah, sekarang yang paling banyak menjadi bahan diskusi itu adalah soal kerumunan dan physical distancing, jaga jarak. Nah, jaga jarak ini ternyata ada hitung-hitungannya, ada rumusnya gitu. Jadi kalau misalkan satu ruangan luasnya sekian meter persegi, itu cocok buat sekian orang. Nah, kalau sekarang lagi kita katakanlah zona merah itu 20%. Kalau di area terbuka itu lebih bebas karena apa? Dia kan terbuka, udaranya kayak ini kan katanya gitu ya. Sirkulasi. Makanya kalau untuk di beberapa tempat di gedung juga biasanya ada beberapa di kita juga di sini, si gedungnya tuh H-1 atau malamnya sudah disinar pakai UV. Disinar, disterilkan dulu gitu ya. Di samping juga merupakan kewajiban Kang Ade buat tukang deko itu harus disinfektan. Apalagi kan berkaitan dengan perbu tadi yang diupdate tadi kan seolah-olah sekarang ini makanan yang dari aspek makanan aja sebetulnya harus take away kalau sekiranya mungkin dari aspek tadi fasilitas tempatnya tidak memungkinkan untuk menampung kapasitas yang diharuskan. Misalnya kan Neng mau ngundang 50 orang tapi di lapang sepak bola mah boleh parasmanan silakan gitu. Nah, Kan jaraknya jauh-jauh sebetulnya kan di Garut itu sebetulnya kalau melihat gedung yang berkapasitas besar itu, kalau menurut saya mungkin ada gedung tanpa menyebutkan nama ya, tanpa menyebutkan nama karena kita bukan promosi ini. Ada gitu, cuman kebanyakan itu hanya 1.000 ya. Nah, berarti idealnya kalau di masa pandemi kan harus setengahnya atau mungkin seperempatnya 250 gitu. Jadi tapi ini juga Kang Ade ya juga Neng biasanya orang ada salah paham Kang Ade. Jadi misalkan kita ini kapasitas gedung 1.000, 20% berarti kan 250. ya. Itu tidak berarti bahwa kita harus mengundang 250 orang, bukan. 500. Tetapi dalam satu waktu tertentu Bisa divat. tidak boleh lebih dari 250. Misalkan begini, itu disiasatinya sama bagi sesi undangan. Bagi sesi, betul. Misalkan dari jam 11 sampai jam 12 harus 250 orang. Sebetulnya bisa kita ngundang lebih dari 250, tapi kedatangan orang di satu waktu tertentu harus 250. Jadi misalkan ada masuk, nih kapasitas gedung 1.000 ya, berarti 250 kan, 250 itu dari jam 11 sampai jam 12, 250. Ada keluar 5, masuk 5. Pokoknya di ruang itu dalam satu waktu tertentu harus 250. Kalau boleh saya menyimpulkan, mungkin saya juga sering ini jadi formula mungkin ya. Formula itu ketika kapasitas gedung tertentu, misalkan katakanlah tadi 1.000 ya, 1.000 yang ketika normal. Nah, ini kan ada interval waktu. Interval waktunya kan biasanya undangan itu biasanya resepsi itu dari jam 11 sampai jam 2. Berarti berapa? 3 jam. 3 jam. Nah, cuma 3 jam. Nah, berarti 3 jam itu kalau idealnya tamu itu yang mau 500, berarti kalau kali 2 itu 1.000. Nah, 1.000 orang itu sebetulnya Bisa dibagi 3 jam. 3 jam itu berarti sekitar 350. Nah, dalam satu waktu itu, dalam 1 jam itu orang harus berkumpul. Sebetulnya tidak ada yang kapasitas gedung kapasitas trial karena apa? Unsur gedung itu ya tadi dilengkapi dengan dekorasi, dilengkapi dengan aspek penataan makanan. Jadi idealnya untuk social distancing tadi mungkin tadi belum dihitung keluarga yang stay. Berarti ya memang harus ada kita harus ada penyesuaian. Ya mungkin lah tidak hanya tadi tempat. Ini kan yang dibutuhkan dari sini kan banyak. Satu kan tadi pemberkasan dulu lah prioritas. Tapi sebelum kesana nggak ada gini, kakak mau ini mudah-mudahan nanti banyak yang nonton juga ya. Buat baraya semua yang ada di rumah, kalau dapat undangan, dia ada sesi 1, 11, 12 mau ditaati karena pertimbangannya seperti ini. Jadi ulah nabrak, kasihan gitu ya. Yang undang itu kan sudah dihitung ya, berarti harus datang jam sekian. Nanti kita hitungannya di satu waktu tertentu. Disiplin. Karena seperti ini memang
kalau buat kakak sendiri ketika COVID gini ya teh ya, semuanya harus punya toleransi yang lebih. Anu hajat, anu diundang gitu. Nah tapi enak kan seperti hajat itu kan tadi soal kedatangan catering oke teh, sekarang kan harus take away. Nah ini sebagai seorang yang mau hajat, mau nggak kalau memang aturannya memang harus take away kan biasanya isna asa teu hajat. Sedih ya ngedengarnya juga ya gitu. Kita Paling kita cuman kumaha? paling Nah. ini dari segi misalnya dari pelaminan juga saya kan belum nanya ya kan juga Sok atuh gimana bisa nih? badan harus kumaha? Iya prosesi untuk salamannya dari tamu Seperti ke apa? pengantin Prosedurnya seperti apa? gimana saya kan juga belum tahu kan kadang kan refleks sih kalau itu kadang-kadang yang nggak tahu mah Nggak tahu langsung. Gabruk-gabruk gitu ya. gitu Memang itu teh kalau dari saya kalau di sini ya di kita ya ada ya di maksudnya di kita tuh di Garut lah itu sudah hampir semua pengusaha dekor saya sudah tahu. Jadi nanti ada jarak gitu, ada pembatas antara pengantin orang tua dan tamu undangan. Tapi nu tadi teh ya, masalahnya dari sisi settingan sudah ada dikasih batas Kang Ade. Cuman ketika sudah ada tamu yang naik ke pelaminan, pengantin karena ekspektasinya tinggi gitu ya. Ini tuh udah lama nggak ketemu, lagi. Nah makanya ya kembali lagi Fungsi mengingatkan, saling mengingatkan koordinasi antara koordinator dari pihak keluarga dan WO itu memang harus sinergis lah. Makanya tapi ini bukan apa ya, bukan nyingsiran, bukan apa. Di masa sekarang ini si Gana Teresi ya, pelaksanaan pernikahan itu suatu keniscayaan kalau nggak pakai WO. Jadi sebaiknya sekecil apapun, sebesar apapun, karena kan keluarga mendingan kan ya fokus karena ini ya. Cara ya. Yang tadi beda enak sendiri mah. Kalau untuk aspek makanan memang semua walaupun mungkin kita berjaga jarak, sistem pelayanannya diatur sedemikian rupa dengan protokoler itu masih tetap nggak bisa buffet atau semua harus take away. Ini mudah-mudahan ada stakeholder yang nonton ya. Ini juga kadang-kadang kita memang rada bingung teh karena aturan mereka juga nggak saklek gitu ya. Bukan nggak detail tapi nggak saklek. Iya. Maksudnya nggak saklek tuh ini tuh berlaku apa enggak, apa harus begini atau enggak. Jadi pelakunya udah liur. Kalau untuk ini teh ada batasan-batasan tertentu apa enggak? Dalam artian gini, kalau untuk 50 oke lah dengan fasilitas tadi misalnya sifatnya memungkinkan atau memadai dengan penerapan protokoler misalnya kayak tadi misalnya jarak seperti halnya kita masuk di Jogja lah, Jogja supermarket misalnya kan tetap ada selalu bawa 3M lah itu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, apakah mungkin di Prasmanan mungkin enggak dengan tidak memindahkan hal protokoler tadi, termasuk mungkin tempat yang memadai. Nah, kalau untuk 50 misalnya apakah itu dilaksanakan atau ya, tidak? kalau misalkan si kakak tadi mah Teresi mau ngundang 50 orang, berarti 100 lah gitu ya, yang hadir 100. Tapi lamun tempat di lapang sepak bola mau prasmanan, itu asal tempat duduknya jauh-jauh. dari segi ngantrinya juga mungkin Jauh-jauh gitu. Karena ini perlu juga bercanda gitu ya. Perlu juga satu tentunya di sini mungkin kalau ada stakeholder yang memang bisa menjelaskan. Memang tidak menjadi kebingungan. Apalagi ini sedih ya mendengar take away orang karena take away kan delivery nanti amplopnya juga di karena biasanya transport lebih gede biasa. ada kita tamunya juga gini kamu pas datang terus dandan gitu ya udah dandan tuh foto-foto di take away kan jadi ini asam mubazir dan gitu kasihan juga. Tapi ini agak serius kan, agak serius kan. Kalau buat kakak, kalau mau kita ngambil hikmahnya gitu ya, sebetulnya nikah kan memang ada dua dimensi kan, Ade. Dimensi religius sama dimensi sosial budaya gitu. Yang paling inti kan sebetulnya dimensi religius ibadah ada ya. Kaidah ibadah mah mas tato tuh. Artinya ulah diayah ulah diurut. Itu kan? Jadi sebetulnya ku Allah teh sigana itu ya anu hajatan ulah diayah ulah dieueuh gitu. Sampai saya gitu. Nah, ini segala segala yang penting tadi gitu. Jadi inilah mungkin kita perlu solusi yang memang apalagi di
sulitnya itu mungkin bukan masalah sulit aspek keuangan atau Bukan. tapi secara penyelenggaraan satu bisa mengakomodir apa yang menjadi mewakili paling tidak kecewa ya pengantin itu kecewa nggak iya mungkin aduh tapi ya karena mungkin ada yang memang harus segera disegerakan gitu kan kenapa tidak di masa pandemi kan kalau tetap misalnya pemerintah bukan halangan toh mungkin yang penting barokahnya itu dan satu mungkin buat kan kadang-kadang ini saya sering kali nih wajahnya sudah senyum-senyum tapi serius ini masih serius. Jadi bukan apa namanya bagaimana kita menikah dan di mana misalnya kita menikah tetapi bagaimana kita menjalani setelah pernikahan itu yang paling penting sebetulnya betul itu ini karena apa menjalani kalau boleh menurut saya bikin quote ya boleh itu mah memang bukan masalah bagaimana kita menikah dan di mana kita menikah, tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menjalani pernikahan. itu yang paling berat sebetulnya kalau menurut saya yang alami. Nah ini Terus nikah? Alhamdulillah. Teh. Mau 2 kali. Dicibit kira. Teh Desti, ridho nggak kalau memang misalkan harus take away gitu? Agak berat. Agak berat ya. Iya. Tapi memang kalau misalkan tuntutan Kalau udah seperti ini, tuntutan dan prosedur ya saya harus bisa. Harus Iya, mau. ada langkah-langkah Mau yang harus. tapi memang ada kejelasan dan kita juga diberikan loh kalau Take away. take away itu gitu ya? enggak gini dari segi bukan kan enak nggak usah banyak orang harus digaji dibayar honornya gitu. Jadi kan enaknya kelihatannya di lapangan di aspek penyajiannya ya tapi yang di dapur yang repotnya tetap aja pengalihan sebetulnya kalau dari aspek industri makanan ya pandangan saya karena apa mungkin kalau buffet itu di dapurnya terlalu ringan lah kalau nanti tinggal diantar tapi kalau dibalik take away kita juga kan pernah take away sekitar hampir di masa pandemi kita hampir 1.000 take away itu memang di orang gedung ya harus ada yang mendistribusikan ada apalagi kemarin mas sempat dibagi 2 ya untuk keluarga itu bisa masih toleransinya masih ada buffet kalau take away semua ini konsen beratnya di mana di produk mungkin nambah orang nggak? jadi kalau berarti harusnya alhamdulillah tuh berarti pada karya nambah orang anu nganggur bisa diajarkan kerja ya mungkin dalam satu apapun ya kembali lagi jadi bukan kerugian secara apa namanya secara materi lah kalau nggak begini Kang Ade kenapa Kang nanya seperti itu sebetulnya ini ada pertanyaan yang mau dilempar ke user oke gitu ya. nambah karyawan nggak berarti nambah kan nambah kos produksi nggak ya nambah kos produksi Dari atas berarti nambah. nambah harga pokok penjualan juga dong Sebetulnya kalau justru kalau untuk relatif ya relatif kalau untuk masalah harga katakanlah nambah gitu nambah. Nah yang ridho tuh jabat take away jabat nambah Saya tanya berarti harus merubah RAB saya juga. Iya kan? Saya juga harus artinya begini punten sedikit menyentil gitu ya kepada bapak-bapak stakeholder kebijakan apapun yang diambil itu pasti ada dampaknya Ini real ya. real. Ada dampaknya. Karena ada calon user Saya secara pribadi bukan setuju dan tidak setuju take away dan tidak, tetapi sebagai seorang pimpinan layaknya harus dikaji karena ada hadis juga kan ada ya. barang siapa pemimpin yang mempersulit umatku maka persulitlah dia di akhirat nanti itu sahur kami Rasul. Nah ini jadi mudah-mudahan obrolan kita nggak kosong gitu ini teh ya. Cik, Teh Desti beli apalagi yang bikin bingung gitu di masa persiapan gini yang mungkin mau Kang Ade ada kakak yang bisa dikasih masukan. Tapi tenan naon barusan gitu diobrol gitu. Apa ya? Kita perlu jelasan artinya memang ada hal yang mungkin ketika pengen acara yang dihidangkan oleh para calon pengguna jasa kita ini jadi supaya jelas ya karena situasinya sekarang seperti ini terus pemesanan harus seperti ini apa itu jadi ada kejelasan jadi untuk termasuk mungkin nanti rancangan RAB tadi kan tapi sebetulnya pada kan kalau mau nikah Teh Desti ya pasti sudah siap-siap. Nah, paling-paling begini dalam hidup apapun juga memang kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi, bukan situasi yang menyesuaikan dengan kita, tapi kita yang beradaptasi dengan situasi. Termasuk dengan RAB tadi kalau memang sudah tegas dari stakeholdernya. Katakan jangan ada dulu wedding dari tanggal sekian sampai sekian. Kan berarti kita tinggal menyesuaikan saja gitu. Iya.
Nah, makanya tadi ada harapan mudah-mudahan ada keajaiban yang memang Garut di Garut khususnya pandemi ini cepat berlalu. Kita optimis lah bahwa walaupun mungkin sekarang ini masa-masa berat buat Garut kan, kalau lihat di berita atau di medsos bahwa ya apapun yang mau kita lakukan, kantor WFH, yang mau nikah kadang-kadang jadi bingung. Nah ini Kalau nikah from home ada loh, saya pernah ada bisa. Gimana tuh? virtual. Jadi ada beberapa konsumen itu di awal ya, ketika hormonnya masih tinggi. Kalau menurut saya sekarang ini Agak longgar ya? agak jadi Tapi- orang udah merasa apatis. Kenapa? Nah ini ada mungkin fase yang memang ketika awal-awal bulan setahun ke belakang ya, semua kita rasa ketakutan sampai orang mau bergerak apapun. Yang paling dengan pandemi ini secara globalnya ya, ditanya soal global. Kadang-kadang mungkin melihat di situasi alam ya, karena mungkin aktivitasnya berkurang, polusi juga langit di mana adanya itu soalnya kalau kita bilang mungkin Allah memberikan satu ujian ya, tentunya ujian yang membersihkan alam semesta juga. Karena memang orang mungkin berkegiatan misalnya dari kantor WFH AC-nya kan dikurangi, terus polusi untuk itunya dikurangi, tapi seolah mungkin membersihkan alam semesta juga. Itu inilah bedanya CEO El Biru dengan jadi punya. Tapi BTW ngomong-ngomong, Nek, nanti mau sama El Biru? Insya Allah. Karena gini. Atau jangan-jangan Kang Ade kesini tuh sebetulnya mau urusan Sih order? Pak Ade emang Sering, sini. saya sering lewat, cuman kelihatan tadi pas lewat itu Nggak tahu, itu soalnya dia nanya, pasti ningali dia nanya. Serius. Ini bukan dalang sebetulnya. Kan usaha kurir teuing mikiran jadi dibeget gitu. Karena dia juga suka lihat-lihat di Instagram apa produk kita, dan kita pun sebetulnya kan kalau untuk untuk wedding juga ya itu tadi kadang-kadang sekarang mah dari aspek bahkan sekarang juga ada yang mau kita hadapi itu di minggu ke depan ya, 2 minggu ke depan itu memang ya intimate tadi. Makanya saya belum karena mungkin berkaitan dengan perbu juga Belum ada kejelasan lagi ya. Jadi saya juga mau survei dulu lah ya. Jadi itu tadi mungkin kembali ke Tedesdi, ada nggak hal yang spesial yang ya kakak juga pengen dengar Cik Neng, ekspektasinya yang diharapkan Bu Tedesdi untuk pernikahannya nanti dari sisi catering seperti apa? Ini nanti harus konsultasi. dalam. Iya, soalnya kan saya juga untuk jenis makanan, jenis menu kan sekarang udah banyak yang ke barat-baratan. Nah, ini hayangna kumaha? Nah itu kadang Barat-baratan untuk gini, kalau saya Nusantara. boleh ngasih sebuah ini kan karena Tedesdi juga mungkin sebagai konsumen awal, kalau untuk dia kan belum tahu rasa yang jelas ini. Semua impian pengantin pada umumnya sebetulnya kaidah ada yang lebih lebih fokus lagi ke bidang makanan, tentunya orang tuanya. Aspek kecukupan yang seperti saya dulu pernah bahas lah. Nah, kalau untuk pengantin kan masalah rasa, masalah style, fashionnya di mana gitu kan, untuk bidang aspek catering ini. Biasanya menu juga kalau untuk katakanlah Tedesdi ini milenial. Kalau kakak kolonial. Kolot milenial. Jadi biasanya menu termasuk menu itu udah harus mewakili kalau menurut saya. Kenapa mewakili? Satu, mewakili kan zaman milenial beda dengan zaman kolonial. Kolonial itu menu-menunya kan menu-menu standar klasik gitu kan. Paling ya TW sama goreng hati. yakin. Gitu, udah tahu kan? Nah, itu berarti didoktrin. Bukan Yakin, namanya Jackson. Nah, ini untuk masalah Sama menu. Peter. Untuk masalah menu ini kapasitas saya. Emang. Ya, untuk masalah menu yang klasik itu apa sebetulnya? Paduannya udah pas. Dulu itu kan ada sambal goreng hati atau daging, ayam suwir sama pepes lauk. Pastikan itu paduan yang dari unsur termasuk Jakin tadi di bupe Jakin terujak asin
Ya, asinan Milih di tapal Hamupe. Pak ya. Nah itu klasik gitu. Seperti- Karena apa? Dari, jengkol. dari penataan warna merah, coklat sama Sudah eye catching gitu nya tapi namun guna ayeuna padahal itu dari rasa tabrakan mau ayam tersisa karena paduan kombinasi yang kombinasi yang pas dari unsur ikannya ada, ayamnya ada, terus dari rasanya supaya basah sama goreng daging digolehkan dengan nasi digoleh-goleh gitu kayak enak gitu. Nah tapi kenapa sekarang tidak musim lagi pais lauk disajikan di Hamupe? Itu yang menggelitik pertanyaan kakak barusan. Cik yang diketahui oleh orang catering, nah sih pais lauk Tiba-tiba jadi menghilang. jadi menghilang gitu. Kan lauk pais lauk mah biasanya Cari bebeng gitu. Iya. lamun geus dicokotan, lamun udah disajikan terus diambil, itu acak-acakan. Itu menambah selera ilpil. Acak-acakan udah batur. Nah, kan itu satu kenikmatan yang bisa dibilang klasik ya. Sambal goreng daging, ayam sedikit. Berarti ini tantangan loh buat catering artinya kumaha carana Makanya kalau nyajikan untuk- pais lauk Nah, acak-acakan. acak-acakan. Nah, berarti kan kalau untuk sekarang ini aspek milenial ini lebih ke menu itu harus mewakili apa? Orang tua kan, segmen orang tua mengundang punya saudara, punya undangan tertentu, menuna harang ulang-ulannya datang ke undangan, nah ini ayah misalnya Bolognese, seperti apa macam terus kali apa namanya kali coba roti mangkok roti mangkok. Nah, ini jangan sampai jadi proporsional lah. Ada menu misalkan bisa banyak disajikan, bisa dikonsultasikan terlebih ke itinerary-nya, menu yang bisa mewakili semua. Itu kenapa menu itu harus mewakili karena apa? Contoh gitu kan yang apalagi dikaitkan dengan karakter daerah ya, ada yang pengen keren, punten satu daerah dengan struktur ekonomi yang memang tinggi ingin menyelenggarakan sebuah perhelatan. Nah tentunya pengen menyugemakeun mungkin daerah. Ada sesuatu yang memang ketika pengen maksud hati misalnya ingin membayar, tapi akhirnya jadi mereka baper takut ya cara dahar kumaha. Nah kenapa saya misalnya untuk menyarankan bahwa atau apa membuat statement bahwa menu sekalipun harus mewakili, karena mungkin masalah selera tadi, selera orang tua tetap harus mewakili selera orang tua mah. Artinya mungkin gini, Kang Ade sebagai pengusaha catering, lamun teh mah ada pengantin yang mau nikah, tidak ternyata hanya diarahkan ke satu aspek menu aspek. saja, tapi Terus kalau toh nanti si pengantin sama orang tuanya beda pendapat, nah, maka wasitnya fasilitasi. Jadi kita hanya mengarahkan kemana nih. Jadi kalau untuk milenial betul makanannya yang western, terus jungle food, terus apa lagi? Nah, yang food tuh. Yang instan, Oh. Jadi makanan yang diolah misalnya kayak KFC, Junk food. junk food maaf, jadi junk food. Jadi seolah-olah tapi ada kreasi yang memang cocok untuk disajikan di perhelatan. Kayak gini, kalau Starbucks kan sekarang udah masuk juga, punten ya nama nggak apa-apa, karena memang tadinya yang dari di rest area atau hanya wedding juga sekarang diangkat karena mungkin si pengantin atau satu konsumen itu tidak hanya menampilkan yang yaitu pengen berbeda sekali, berbeda dari apa yang biasanya. Nah sebetulnya yang mewakili tadi misalnya ini selera orang tua beda, pengantin juga beda. Terus tamu juga kan kadang-kadang hanya melihat apa, makanya itu berkaitan nanti dengan kalau masalah menu ada artikelnya. Nah, gitu kan. ini masalah menu. Kakak mau tanya, Teh Desti, calonnya masih orang Garut, orang Sunda? Orang Garut. Oh, berarti tidak ada masalah ya. Tadinya kakak berharap dijawab tuh orang mana gitu. Enggak, Garut lahirnya cuman Biasanya dari Jakarta. kecil sampai misalnya sekarang pengen di soto Jakarta. Betawi, Soto Betawi, gitu, gitu. ciri khasnya. Karena dia juga sih kalau kalau ke Garut misalnya dibawa ke jajanan dia nggak masuk. Kayak kalau saya sih sebelah, bener nggak? Apa tuh cilok, gorengan dia nggak? bakso aci. Beneran, kakak saya juga dijaga. Kumaha ada solusinya kalau ada yang kayak gitu kumaha Nah, ada? bisa aja. Jadi menampilkan karena kita menggali satu menu itu tidak hanya berhenti di satu menu daerah tertentu. Karena ya kenapa kita memperbanyak wawasan tentang menu itu harus kewajiban kita lah sebagai pelaku jasa jasa catering ya harus bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginan konsumen. Kadang-kadang gini tuh, saya pernah ada orang Bogor
Ini pasti mungkin kalau yang denger atau baca ini dia tahu, merasa gitu kan. Pertama, pernah dia pengen menampilkan satu di perhelatannya sotomi Bogor. Iya. Nah, sotomi kan Bogor itu khas Bogor ya, sotomi Bogor. Bisa nggak? Saya menekan aja, biasa modal nekan. Tanya aku kan masih kopi itu. Tanya kopi. Bisa nggak? Ya, cobain. Walaupun secara selera memang berbeda, tapi yang tetap kondimen dan komposisinya tetap sama kan sama, cuman masalah rasa kan originalitas yang nanti dipertanyakan. Tapi pas saya tanya review setelah acara itu, gimana dengan sotomi Bogornya? Kan sebetulnya di Bogor di Garut ada deg-degan, gimana? Lebih enak yang ini katanya daripada di berarti modifikasi itu kalau buat pandangan saya ya tidak terlalu jadi permasalahan selama kaidah intinya ada. Misal bahan-bahan utamanya sotomi Bogor mah mie kol sama itu saya mungkin gini Kang Ade, kalau dinisabkan sama hal yang lain seperti jilbab mungkin ya. Jilbab modelnya boleh segala macam, yang penting nutup aurat. Nah, originalitasnya itu penting menutup aurat gitu tadi ya. Masalah ada modifikasi lain. Rasanya kan ya seperti kimchi lah. Lamun misalnya Jadi, kimchi, lamun original nah, hasilnya bakal diterima nggak? Jadi mungkin gini, lamun di dunia kuliner ke jangan sampai malah kita yang memaksakan kepada konsumen gitu ya, jadi bisa mengakomodir apa yang menjadi. Kalau gitu mungkin pantas nggak kalau kita ngadorin menu gitu? Kita menunya aja, kalau gitu berarti si konsumen yang diatur sama kita. Selama misalnya ini tergantung, kalau buat kita sih sebetulnya selalu ingin menyajikan sesuai dengan keinginan, tapi mungkin ada sharing di sana, perhitungannya itu kenapa ada menu itu harus mewakili. Nah, itu kembali lagi ke sana. Jadi selalu karena tidak memaksakan karena kita punyanya ini. Udah apa ya memaksakan, itu bisa bilang catering operator karena membuka-bukanya menetetan. Tidak lah, walaupun kita misalnya kalau toh misalnya kita tidak bisa kayak kambing guling kan, kambing guling hal yang atau yang sekarang ini banyak ekahan ya, yang misalnya pengen sama dombanya kurang tuh bisa mencipta ngulitan anak kumaha ya, bukan kadang-kadang kita terima beres lagi, padahal sebetulnya bisa kita akomodir dengan cuman kan budgetnya yang memang cukup tinggi gitu. Nah, saya mau nanya ke Teh Lesti nih, yang jadi pertimbangan ketika Teh Lesti menentukan pilihan catering, apakah dari rasa, dari tampilan, atau dari wawasan, atau dari apa nih? Menentukan pilihan gitu. Kalau dari rasa sih, atau dari kepercayaan gitu ya? kalau dari rasa sih tiap selera juga kadang kan beda-beda gitu. Relatif ya. Jadi kalau menurut saya enak, berarti dari rasa. Itu ya. Jadi yang jadi utama Kalau apa? tampilan kalau saya. Catching ya. Oh ini good looking. Looking ya sama. Kakak boy gitu lihat sesuatu hal yang menarik kan dilihat dulu dari mata turun ke hati. Dari situ dulu sih Kak. Makanya gini, jadi kaidah makanan itu tidak hanya, saya udah pernah bilang kan, yang masalah rasa masih kurang genah, sebetulnya macam tentu seleratif, tapi yang standarnya enak itu seperti apa? Jadi ada benang merah soal enak. Dan kepercayaan ya, jadi saya jadi percaya nih, ada pasti enak. Maksudnya kepercayaan tuh gini, takut misalkan insya Allah namun dia mah mau akurat gitu. Apakah itu juga ada? Kalau itu paling nanti saya harus konsultasi juga kan. Komunikasi dengan Jangan sampai dan nggak mau ya. Artinya mungkin bukan bukan kepercayaan tapi kondite gitu. Kondite. Sebetulnya kan kalau masalah kondite itu tidak hanya kalau masalah kurang, bukan hanya keluarga saja yang malu. Catering juga catering mau justru jalan nanti dinya mau enak. Boleh jadi punten. Tapi kadang-kadang ada kalau boleh saya bilang masalah kecukupan dan tidak itu juga disebabkan karena tidak terbuka. Nyebut kena katakanlah nyebut kena 50 undangan. Tapi ternyata mau dina WA-na 100. Tapi insya Allah sekarang itu ya karena memang udah banyak pengalaman ya, itu keterbukaan tadi. Dan masalahnya kepercayaan tadi. Misalnya udah percaya kan begini nah. Apalagi kan masalah pandemi sekarang. Tinggal kan pilih masan sembarangan. Kalau buat saya sendiri itu ada persiapan itu misalnya saya kan tadi sebetulnya itu tidak segitu. Misalnya saya biasanya nih Ada lebihnya. Biasanya saya 2 kali lipat
cepat Pak. Kalau Nah misalnya itu mau sebetulnya ada memang ini, memang nanti bisa dikonsultasikan dulu formulanya supaya tidak berlebih jangan Jangan. kekurangan Kurang apalagi. pula. karena kan itu hitungnya kan per orang. Ada kan saya juga hitung per orang. Keluarga. Nah itu bisa Bawa dikonsultasikan. siapa? Bawa siapa? Insya Allah ke WO ke kakak boy karena mungkin kakak boy juga udah secara analisis perhitungan. Iya pasti kan saya. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa. Karena gini ya itu tadi perlu karena berlebihan jangan berlebihan. Iya. Kan Mau kamar itu ya jadi mubazir, saya nggak juga mau teh jadi mulai karena konsentrasi setelah acara selesai mau bukan karena makan abadi ke makanan. kan itu kayak tadi bagaimana cara menjalani pernikahan. Iya. Saya selengorkeun. Saya selengorkeun maksud Pak Ade. Ya, jadi kalau untuk pengantin kan ekspektasi naon sih ngurus-ngurus kelebihan makanan. Emang enggak beta mah. Menikmati honeymoon aja gitu ya. Harusnya proporsional. Ya. Oke, Kang Ade, Teh Desti, kayaknya sebetulnya obrolan kita masih panjang ya. Tapi durasi ini sudah kita sudahi tadi dulu. Nanti kalau ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kita kebetulan ya ketemu sama kakak boy terciduk. Iya. Dan sebetulnya kita nggak janjian, nongol. Kang Ade datang ke sini juga ini pakai training, pakai kayak gini. Mau mantau kolam nggak tuh? Rencana mau berenang kayaknya. Jadi biasa minta izin dulu. Tapi terakhir sebelum tutup masih ada unit yang masih kosong di sini Kita di masih Gardennya. kita penjualan udah 50%, masih ada 50% lagi. Jadi Kakak boy mau di sini jadi tetangga kita. Insya Allah. kalau kakak mah insya Allah dicari pengisinya dulu. Siapa yang ngisinya dulu baru beli rumah. Jadi pengisi bernomor ya. It is good to be important, but more important to be a good person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.